Baik? Semuanya baik. Lause senang kalian telah duduk siap untuk beribadah bersama-sama. Nah, coba lihat, Lause lagi pakai apa nih? Pakai masker kan? Ingat, sekarang kalau kalian keluar rumah, jangan lupa kalian harus memakai masker. Masker panas, Lause. Aduh, aku ndak kuat, ndak enak, gatal. Waduh. Memang kelihatannya tidak nyaman, tapi kita harus bisa membiasakan diri. Karena sekarang banyak sekali virus-virus yang kita tidak tahu ada di udara. Jadi, ini akan membantu untuk melindungi diri kita. Oke? Nah, karena sekarang Lause lagi di rumah, Lause akan buka masker Lause dan kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Siapkan hati kalian, singkirkan semua gangguan, semua mainan. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti. Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Dan biarlah pada saat kami memuji Tuhan, kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Roh Kudus, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada saat kalian di rumah, apa yang sedang kalian lakukan? Ingat adik-adik, semua yang kita lakukan, kelihatan atau nggak kelihatan sama papa mama, kelihatan atau nggak kelihatan sama orang lain, semua yang baik, semua yang buruk, siapa yang bisa melihat? Tuhan bisa melihat. Ya, kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Apa yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyikan bahwa mata Tuhan melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Makanya kita harus selalu hati-hati. Hati-hati apa ya?
Bagaimana sih hati-hati? Hati-hati menggunakan tangan kita. Tangan kita dipakai untuk apa? Dipakai untuk mukul. Dipakai untuk mencubit. Apalagi sekarang sering di rumah ya, main sama adik-adik sendiri ya. Kalau nakal, cubit aja gitu. Hati-hati, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan apa? Kakimu. Kalau untuk tendang bola, untuk jalan boleh. Tapi untuk tendang adik boleh nggak? Tidak boleh. Kita harus hati-hati menggunakan apa yang Tuhan kasih buat kita. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu, seluruh tubuhmu yang Tuhan beri buat kita. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu, ya? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu bersama Miss Nove. Miss Nove berharap kalian semua dan keluarga dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Nove ajak kita semua untuk sungguh-sungguh berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, dan kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau telah mengizinkan kami ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan, ampuni kami atas setiap pelanggaran kami. Kami bersyukur atas kesempatan sekali lagi bisa mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, biarlah firman yang ditabur bisa jatuh di tanah yang subur, bisa berbuah, sehingga buahnya bisa dinikmati banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang Rut, benar? Nah, sekarang kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab lagi, namanya Samuel. Nah, kalau kalian baca di kitab 1 Samuel, Samuel punya ibu namanya Hana, papanya namanya Elkana. Nah, tapi Hana itu sebenarnya tidak bisa punya anak karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Kemudian Hana berdoa terus kepada Tuhan meminta seorang anak, dan Hana berjanji bahwa jika ia memiliki anak, anaknya itu akan ditaruh di bait Allah untuk melayani Allah seumur hidupnya.
Nah, Allah mengabulkan doa Hana sehingga Hana diberkati oleh anak laki-laki yang dinamai Samuel. Nah, Samuel tumbuh besar di bawah pengawasan Imam Eli pada saat itu. Samuel melayani Tuhan di bait Allah. Samuel menjadi pelihat. Pada zaman itu namanya pelihat. Sekarang kita kenal dengan nabi. Nabi atau pelihat adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memberitakannya kepada orang-orang pada masa itu. Nah, kemudian kalau adik-adik baca 1 Samuel 7 ayat 15, Samuel juga dipanggil menjadi hakim terakhir untuk orang-orang Israel. Nah, tapi adik-adik, orang-orang Israel pada saat itu mereka selalu bersungut-sungut. Ketika mereka diserang oleh bangsa-bangsa lain, mereka meminta pertolongan kepada Allah melalui perantara Samuel. Kemudian Allah menolong mereka. Tapi kemudian nanti hati mereka berbalik lagi dari Allah. Kemudian mereka kembali lagi kepada Allah meminta pertolongan. Jadi pertobatan mereka selalu bersifat sementara. Mereka tidak pernah bertobat secara sungguh-sungguh kepada Allah. Dan satu hari mereka minta kepada Allah melalui Samuel seorang raja untuk bangsa Israel. Tapi adik-adik, motivasi mereka meminta raja adalah supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Mereka mau ada yang memimpin mereka, melindungi mereka ketika perang. Sehingga mereka berseru-seru, mereka meminta seorang raja kepada Tuhan. Waktu itu Samuel gusar, Samuel sedih, kenapa mereka harus meminta seorang raja? Berarti mereka menolak Allah sebagai raja mereka. Tetapi Allah berfirman kepada Samuel, tidak apa-apa, berikan saja mereka apa yang mereka minta. Kemudian singkat cerita, Allah mengirimkan Saul. Pada saat itu Saul adalah anak dari seorang yang beradab. Nah, hewan-hewan dari orang tuanya Saul pada saat itu hilang, sehingga Saul harus pergi mencari. Nah, Allah menggunakan momen ketika Saul mencari domba-dombanya yang hilang untuk dia bertemu dengan Samuel. Tapi sebelum dia bertemu dengan Samuel, Allah sudah berfirman kepada Samuel bahwa ia harus mengurapi anak ini yang akan datang kepadanya. Nah, jadi ketika bertemu, Samuel pun berbicara kepada Saul bahwa Saul dipilih oleh Allah menjadi raja. Nah, kemudian Saul pulang ke rumah keluarganya dan setelah itu bangsa Israel mengadakan undian untuk pemilihan raja. Terpilihlah satu suku, suku Benyamin. Dan setelah suku Benyamin terpilih, terpilihlah Saul. Saul itu dari suku Benyamin. Nah, Saul itu dipilih karena yang paling berbeda, paling elok rupanya. Tidak ada satupun yang seperti Saul di bangsa Israel pada saat itu. Nah, adik-adik lihat ya, kita fokus ke 1 Samuel 15. Kalau adik-adik lihat 1 Samuel 15, judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Nah, Miss Nove mau cerita sama adik-adik. Jadi sebenarnya ketika Saul sudah diurapi oleh Samuel karena Allah telah memilih Saul, Allah menyesal kenapa telah memilih Saul. Karena sebelum pasal 15 ini, di pasal sebelumnya dibilang ketika memerangi orang Filistin, Saul menunggu-nunggu Samuel untuk membakar korban bakaran, tapi Samuel tidak datang. Sebenarnya Samuel datang tapi terlambat sedikit. Setelah 7 hari Samuel datang sesuai janjinya, tapi terlambat sedikit. Saul sudah dituntut oleh bangsa Israel untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan sebelum memerangi bangsa lain. Nah, akhirnya Saul memutuskan untuk membakar korban sembelihan sendiri. Padahal adik-adik tahu, pada saat itu yang boleh membakar korban hanyalah orang-orang tertentu. Jadi Saul itu tidak berhak membakar korban. Yang berhak adalah Samuel. Tapi Saul karena dia tidak sabar dan dia takut kepada rakyat, akhirnya dia bakar duluan. Setelah Samuel datang, baru dia kasih tahu bahwa dia sudah bakar. Nah, coba kita lihat sama-sama Alkitabnya di 1 Samuel 13 ayat yang ke-10. Miss Nove bacakan ya.
Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kemudian adik-adik perhatikan ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Jadi Saul melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu di pasal yang ke-13. Sekarang kita lompat ke pasal yang ke-15. Kita perhatikan ya adik-adik. Seperti yang tadi Miss Nove sudah bilang, judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Kenapa sih Saul ditolak sebagai raja? Nah, kita coba baca ya ayat 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Oke, dari ayat yang kedua Miss Nove bacakan. "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir." Oke, nah ayat ketiga, kita fokus di ayat ketiga. Ini perintah Tuhan. Kalau adik-adik punya Alkitab, baca sama-sama ya. 1 Samuel 15 ayat 3. "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semua Allah minta ditumpas, dibunuh." Oke, tapi adik-adik tahu apa yang Saul lakukan? Saul memukul kalah orang Amalek, tetapi tidak membunuh rajanya. Saul menyimpan Raja Agag, raja orang Amalek. Kita coba baca ayat 8 ya. "Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang." Oke, bukan hanya Agag adik-adik yang disimpan atau yang di spare oleh Saul. Saul tidak menaati peraturan Allah, padahal disuruh semua ditumpas. Bukan hanya Agag yang dia simpan, tetapi mereka juga mengambil kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik. Kita baca ayat 9. "Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka." Nah, adik-adik coba ya kita bayangkan. Allah meminta Saul melalui Samuel untuk menumpas semua orang Amalek, termasuk semua hewan-hewannya, baik yang baik maupun yang buruk. Tetapi yang dilakukan oleh Saul adalah apa? Dia melihat Raja Agag tidak usah dibunuh. Kemudian dia juga melihat lembu-lembu dan korban-korban yang baik-baik, yang tambun-tambun tidak usah ditumpas. Alasannya Saul adalah untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, adik-adik coba kita lihat video ini ya sama-sama ya. Nah, waktu Samuel mengetahui kejadian itu, Samuel datang ke hadapan Saul. Samuel mendengar bahwa tidak semuanya ditumpas oleh Saul. Nah, kemudian Saul pikir Saul sudah melakukan kehendak Tuhan. Lihat apa yang Saul bilang di sini. Saul bilang, "Aku telah melakukan firman Tuhan. Aku telah menumpas semua orang Amalek." Kemudian Samuel datang. Samuel berkata, "Lalu apa lembu-lembu dan domba-domba yang aku dengar itu yang kamu simpan?" Kemudian Saul berkata, "Aku pikir lembu-lembu yang tambun dan domba-domba yang besar-besar, gemuk-gemuk akan aku persembahkan kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang baik?" Saul masih berkata seperti itu kepada Samuel. Tapi Samuel berkata, "Tidak, itu bukan sesuatu yang baik karena tidak sesuai dengan firman Tuhan." Samuel berkata di 1 Samuel 15 ayat 22,
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi walaupun bagi Saul itu merupakan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah, karena pada akhirnya dia mau persembahkan kambing-kambing dan domba-domba kepada Allah, tapi tidak adik-adik. Kenapa? Karena dari awal Allah sudah berfirman untuk menumpaskan semua yang jahat, semua suku Amalek dan semua hewan-hewannya. Jangan ada satupun yang tersisa. Tetapi Saul hanya setengah-setengah menaati firman Tuhan itu. Jadi adik-adik, kita lihat ya, bahkan ketika kita taat kepada Allah setengah-setengah saja, itu sebetulnya suatu bentuk ketidaktaatan. Karena Samuel pada saat itu menegur Saul dengan berkata, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Bagi Saul pada saat itu, mengorbankan korban yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk itu baik, tapi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saul berpikir itu sesuatu yang baik, tapi tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi adik-adik, ketika kita mau menaati Tuhan, kita harus menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Kita tidak bisa setengah-setengah. Kalau misalkan adik-adik diminta untuk berbuat jujur, berkata jujur, berkata kebenaran, jangan sampai adik-adik berbohong sesekali. Misalkan, Miss Nove kasih contoh ya. Misalkan adik-adik diminta oleh orang tua adik-adik untuk menceritakan satu kejadian yang terjadi di sekolah atau dimanapun itu dengan jujur. Kemudian adik-adik cerita dari pertama sampai terakhir. Tapi ada bagian-bagian yang adik-adik tidak ceritakan, yang adik-adik sembunyikan karena adik-adik tahu adik-adik salah di bagian itu. Nah, itu sama aja dengan kita tidak menceritakan kebenaran secara utuh. Karena kita menyembunyikan sedikit kejadian di mana kita tahu kita salah. Atau adik-adik menceritakan kejadiannya, tapi adik-adik tambahkan dengan cerita-cerita yang adik-adik bikin sendiri yang tidak pernah terjadi. Itu pun sama saja dengan ketidakjujuran. Jadi ingat ya adik-adik, walaupun niat Saul pada saat itu baik untuk menyimpan lembu-lembu dan domba-domba yang besar-besar untuk dipersembahkan kepada Allah, tapi ingat itu tidak sesuai dengan perintah Allah di 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 3. Karena Allah memerintahkan Saul untuk menumpas semuanya. Oke adik-adik? Nah, jadi coba kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah secara utuh? Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat akan perintah Allah secara utuh? Atau kita masih setengah-setengah? Masih setengah-setengah jujur? Masih setengah-setengah bantu orang tua? Masih setengah-setengah mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi kakak dan adik kita di rumah? Atau kita mau belajar untuk sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan? Nah, adik-adik, mari kita berjuang bersama-sama meminta Tuhan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita untuk menaati firman-Nya. Nah, sekarang waktunya kita untuk sama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Kita sama-sama hafalin ya. 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Oke adik-adik terus berjuang hafalkan ayat hafalan itu supaya kita tahu bahwa Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di antara orang Israel pada zaman itu, bahkan di kehidupan kita pada hari ini pun. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengajari kami bahwa ketika kami ingin menaati Engkau, kami harus sungguh-sungguh taat, tidak bisa setengah-setengah. Tuhan, ajar kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami untuk terus berjuang menaati firman-Mu. Bantu kami untuk bisa mengasihi orang lain, menaati orang tua kami,
membantu orang-orang sekitar kami Tuhan, dan bahkan bersikap jujur di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami juga. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, ajar kami untuk setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, tetap siapkan persembahanmu untuk minggu depan ya. Selama ibadah online, kita juga tetap memberikan persembahan untuk Tuhan di rumah masing-masing. Uangnya dikumpulkan dalam kotak atau toples yang sudah kalian hias sekreatif mungkin, seperti punya teman-teman kita nih. Jangan lupa tulis nama kalian di setiap kotak ya. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, persembahan yang kalian kumpulkan akan dimasukkan dalam kantong persembahan. Sampai jumpa adik-adik.